Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bintaro 1 dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Dewan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SDN Bintaro 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir hayat nanti. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kami, yaitu Bu Arda, saya Bu Yesi, dan juga Bu Krisna. Salah satu tugas dari program guru penggerak, yaitu diseminasi positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah, yang keempat adalah pemaparan materi, dan selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu guru sekalian, baiklah pada acara kali ini marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Wasman tadi. Kepada beliau saya persilakan. Mari kita buka acara ini, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita oleh Allah dipermudah dan mencapai tujuan yang hilang, khususnya seluruh guru penggerak dan umumnya semua tenaga pendidik dan pendidikan di syafaat pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Bapak Wasman. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Bintaro 1 kepada Ibu Rusli Panesti SPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendidik dan tenaga kependidikan SDN Bintaro 1 yang saya hormati, dan kepada para CGP, teman-teman CGP yang berbahagia saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif paparan atau materi dari teman-teman CGP. Dan pada saat ini kita juga tidak lupa mengucapkan salam serta sholawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berharap pada hari kiamat nanti, yaumul qiyamah, kita sebagai umatnya mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, kita berkumpul di sini. Teman-teman CGP akan memaparkan budaya positif. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita, pada anak didik kita, dan lebih umumnya kepada lembaga kita. Mudah-mudahan apa-apa yang dipaparkan nanti bisa dilaksanakan pada pembelajaran kita semuanya dalam keseharian kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman CGP kita tetap semangat meskipun tugas-tugas yang begitu menyita waktu dan pikiran beliaunya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita berbagi peran. Di sini ada 7 materi dan setiap CGP kita mengumpulkan 2 sampai 3 materi. Ya, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu posisinya sebagai siapa? Maksudnya pekerjaannya sebagai apa? Guru, tenaga pendidik. Oke. Saya tanya salah satu atau beberapa orang tujuannya guru itu apa di sini? Mungkin ada yang bisa menjawab, 1 orang atau 2 orang. Oke. Tujuannya dengan menjadi guru itu apa? Apakah mendapatkan gaji? Kebaikan-kebaikan yang perlu kita ajarkan kepada pendidik peserta didik kita supaya ke depan berhaluan kalimah sesuai zamannya masing-masing dan tidak lupa juga di bawah bimbingan Al-Quran. Terima kasih Pak David. Itu tujuannya beliau menjadi seorang guru. Ada yang lain yang mau menyampaikan, silakan Bu Fitriatun, saya tampung dulu. Salah satu tujuan kita semua di sini adalah mencerdaskan anak bangsa, karena kita sudah cukup lama dijajah. Jadi dijajahnya itu kalau zaman sekarang kan bukan dijajah kayak zaman dulu ya, sekarang dijajah dengan IT. Jadi meluruskan itu semua tugas kita sebagai guru, Mencerdaskan anak bangsa. Sedangkan Pak David tadi tujuannya adalah menjadikan anak beriman dan bertakwa. Gitu ya Pak ya? Atau monggo solusi tujuannya. Terima kasih. Tujuan saya sebagai pendidik adalah ingin mendidik dan mengajar kepada anak-anak didik kita. Mengajar adalah mentransfer ilmu kognitif kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita yang tadinya tidak tahu menjadi paham atau lebih belajarnya itu maksudnya dari tidak paham menjadi paham. Sedangkan mendidik di sini kita ingin menekankan pada segi sikap perilaku. Jadi sebagai pendidik kita ingin menjadikan anak-anak kita tidak hanya pintar dalam segi kognitif, tetapi bisa dari segi sikap afektif ya mungkin ya. Jadi itu kedua-duanya. Jadi pintar juga sikapnya baik. Mendidik dan mengajar itu menurut saya. Terima kasih Bu Lucy. Menurut beliau tugasnya kita sebagai seorang guru adalah mendidik, di mana di sini karakter anak itu yang kita lebih ke hal yang positif seperti itu. Mungkin ada teman yang lain. Tujuan kita sebagai seorang guru. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Pak Aher? Tahun. Ya. Ya, di sini menurut KAD siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat-kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat anak-anak. Nah, maksudnya menurut KHD kita seringkali guru itu apapun kita sebagai orang tua memaksa kehendak kita, betul apa betul? Ya, kita pun di rumah, ayo ini ngajar
melakukan ini loh karena ini, tanpa anak diberi seperti itu, sama seperti sama seperti kita di sini. Patuh ya aturan itu, tanpa tahu apa dan mengapa anak itu harus melakukan peraturan seperti itu. Artinya kita itu bukan menuntun, tapi memaksa kepada anak. Iya. Nah, di sini penuntun itu maksudnya KHD adalah kita di sini kan mereka, ya, anak-anak diajak untuk mereka dalam belajar. Apa keinginannya mereka? Belajar seperti apa? Tapi kita arahkan. Kita sebagai kontrol manager di sini. Itu Bapak Ibu. Maunya anak belajar dengan cara seperti ini, kita turuti. Cara seperti B, kita turuti. Tetap dalam lingkup budaya positif seperti itu, Ibu, Bapak Ibu, ya. Bukan memaksa kehendak kita. Misal kita mengajarkan matematika APK, adakah caranya pakai dengan menggunakan pola faktor ataupun dengan menggunakan tabel? Nah, anak-anak diberi keluasan memilih yang pola faktor atau memilih yang tabel. Nah, seperti itu terserah mereka, seenaknya mereka. Itu loh katanya KHD tadi. Pendidikan itu adalah menuntun, mengajak mereka. Kita sebagai fasilitator, bukan memaksa kehendak kita. Bu Krisna? Nah, pastinya di sini anak yang kita tuntun itu akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan sukses kalau diimbangi dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Mendidik atau di sini menuntut itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi ada 6 komponen. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, seperti itu. Harapannya kita sebagai seorang guru adalah menuntun mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini materi pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini pasti kita membangun budaya positif. Budaya positif itu adalah sekolah, terutama di lingkungan sekolah, yaitu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini tentunya adalah kita sebagai seorang guru sebagai kontrol manajer kepada anak-anak. Satu meja satu. Satu meja satu orang, berarti yang satu-satu silakan duduk berdua. Jadi hanya ada satu orang ya yang menulis, dan satunya si A sebagai penulis dan si B sebagai pengganggu. Nah, si A ini pengunjung ya, upayanya agar berhasil seperti apa? Entah dikasih uang 1 miliar atau terserah. Nah, si A ini menulis sebutkan benda yang sangat berharga.
boleh dipertahankan, boleh dilepas. Boleh dipertahankan, boleh dilepas. Sesuatu yang paling berharga. Kalau sudah, silakan digenggam erat dengan tangan kanan. Ya, tepatnya kalau tidak ada genggaman dengan erat. Ya, genggam dengan erat, jangan sampai terlepas. Apa terserah si A mau melepas dengan iming-iming dari si B. Silakan berakhir. Saya ganti dengan HP Pak Ustaz. Kita itu. Tidak bisa, Mas Brian pun tak akan kuberikan ini. Tidak bisa Pak Ustaz. Mengapa kau ibu? Karena ibu kaki tangan Tuhan. Yang perlu dipertahankan itu adalah akhlak yang baik dan anak yang soleh, anak dan akhlak. Kenapa perlu dipertahankan dan kenapa perlu dilepas? Ya, siapa yang mengontrol diri kita kan? Ya, kita pertahankan karena itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Misal anak kita, suami kita, harta kita. Dan itu di sini ilusi guru mengontrol murid, ya, karena bertindak sebagai manajer tadi. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan juga kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next, Bu. Nah, yang kedua, budaya positif tadi, ya, tidak, tadi kan kita belajar bahwa di dalam sekolah itu akan terlaksana kalau murid itu memiliki karakter yang baik kalau ada budaya positif, lingkungan yang positif. Misal gurunya itu disiplin, anak-anak bertindak sesuai dengan etika yang benar. Disiplin di sini adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dulu. Next. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain. Posisi kontrol dari video itu kemarin ya, sebelum mempelajari materi ini, saya tuh lebih banyak di pembuat merasa bersalah. Saya menyadari itu. Ada dari sering karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, saya punya murid yang aktif sekali. Dan saya selalu bilang, aduh kamu gak kasihan sama Bu Krisna ya, hari ini udah berapa kali temenmu dinangiskan. Ada mengontrol gitu. Posisi kontrol yang baik bagaimana? Apa mendukung? Apa membuat merasa bersalah? Teman, pemantau, manajer. Sebagai teman. Wah, sebagai teman. Ya. Jadi kita cari permasalahannya apa, kita gali, terus kita cari solusi bersama. Diingatkan. Terima kasih. Kalau saya, Bapak Ibu, saya memposisikan posisi kontrol dari video itu kemarin ya, sebelum mempelajari materi ini, saya tuh lebih banyak di pembuat merasa bersalah. Saya menyadari itu. Ada dari sering karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, saya punya murid yang aktif sekali. Dan saya selalu bilang, aduh kamu gak kasihan sama Bu Krisna ya, hari ini udah berapa kali temenmu dinangiskan. Nanti ini lo gak kasihan tak? Nanti tak bilangkan mamamu lo ya. Nah itu ternyata saya dari lihat video, oh iya saya ternyata jadi pembuat merasa bersalah. Dan ternyata dampak pembuat merasa bersalah itu tidak baik untuk anak. Ya betul, anaknya jadi apa ya, anaknya merasa bersalah gitu, tapi ya besok diulang lagi. Dan ternyata dari video posisi kontrol ini yang ideal ternyata posisi manajer. Nah, ini kita berlatih lagi nih. Nah, sebentar saya hapus dulu ya. Tapi kalau ujian ini yang berteman itu menurut saya Iya. Ya, sesuai di lapangan ya Pak.
ada pertanyaan nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi kontrol mana ya ini? Bersalah, merasa bersalah. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk posisi mana? Posisi kontrol mana ya? Kamu tidak benar melakukannya. Coba buat lagi. Tadi buat tadi slide-nya. Nah, di penghukum, pembuat merasa bersalah. Di kamu tidak pernah benar. Mana? Penghukum. Kalau merasa bersalah. Memang nggak ada, bentar saya cari dulu. Tiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira sebagai ada linknya, apa penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, apa posisi teman, apa posisi pemantau, apa posisi manajer? Pemantau. Oke. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Termasuk merasa bersalah atau gimana dulu sih? Merasa bersalah. Nomor 5 dulu. Oh iya, nomor 5. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Diajak nih siswanya, diajak manajer. Yang nomor 6 tadi kata Bu Lucy, pemantau pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut buat-buat kita jawab sama-sama. Nah, ini jawabannya. Posisi kontrol guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi ini posisi kontrol gurunya membuat orang merasa bersalah. Yaitu yang nomor 1. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini jawabannya membuat merasa bersalah. Nah, karena ini hanya satu arah ya, ini namanya penghukum ya. Yang nomor 3, ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi memposisikan sebagai teman, betul. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Betul, pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, diajak untuk mencari solusi manajer. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini ternyata penghukum. Nah, oke, brother, next. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Krisna yang sudah memaparkan materi tersebut. Mudah-mudahan materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya yaitu adalah materi saya, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum kita keyakinan kelas, tadi Bapak Ibu sudah belajar tentang disiplin positif juga. Bahwasanya kita bisa mengawali, kita bisa meminimalisir hukuman
kepada siswa, karena pada dasarnya jujur saja saya sebelum belajar ini saya merasa berada di posisi kontrol sebagai penghukum dan juga sebagai merasa bersalah yang diawali dari disiplin, karena menurut saya disiplin itu adalah peraturan awalnya seperti itu. Namun kita akan belajar di sini kenapa sekarang itu kita tidak boleh menggunakan kata peraturan, kenapa kita harus menggunakan kata keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian tadi itu supaya tidak terjadi, supaya kita bisa berusaha pada murid. Kita awali dari keyakinan kelas ini supaya nanti tercipta budaya positif. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya budaya positif itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang harus kita tanamkan sehari-hari berupa apa? Kegiatan-kegiatan yang positif, dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini kita awali dari keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, di sini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu adalah faktor intrinsik, bukan faktor eksternal lagi, ya, tapi dari diri sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau peraturan misalkan dilarang parkir sembarangan, misalkan dilarang parkir di depan pintu, ya kita hanya melakukan itu karena kita takut saja. Namun kalau ditegur baru kita pindah, tapi besok kita lakukan lagi parkir di situ. Artinya tidak ada motivasi intrinsik. Misalkan kita menggunakan helm itu seketika berkendara, menurut Bapak Ibu itu untuk apa? Selamatan. Betul, untuk keselamatan. Tapi kalau saya dulu karena takut ditilang, ya, jadi memakai helm itu karena takut ditilang. Padahal kita memakai helm itu sebenarnya untuk keselamatan. Mau pergi jauh tidak, yang rumahnya dekat maupun jauh, kalau mau berkendara ya kita harus memakai helm. Kita harus sadar, kita harus yakin bahwasanya memakai helm itu adalah suatu untuk menjaga keselamatan. Nah, itulah yang harus kita terapkan itu di lingkungan luar. Kalau di lingkungan kelas, kita pun juga harus menerapkan keyakinan kelas itu dengan bermusyawarah dengan siswa kita. Kita ajak bicara siswa kita seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu diawali, di sini ada kata peraturan. Nah, ini tidak nampak. Di sini ada awalnya memang dari lingkaran yang umum itu adalah peraturan kelas. Dulu memang saya membuat kelas itu adalah peraturan kelas. Jadi siswa itu harus nurut dengan saya yang buat peraturannya. Ya, dilarang masuk kelas kalau sudah lebih jam 7, dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah mereka harus nurut kepada saya, nurut gitu. Bapak Ibu seperti itu juga? Iya. Nah, akhirnya dari situ anak-anak nurut. Baju yang awalnya keluar, ayo kalau ada biasi bajunya jangan dikeluarkan. Iya betul, tidak ada saya bajunya tapi semua. Tapi ketika nyampe di sini bajunya sudah dikeluarkan. Artinya apa? Anak-anak nurut dengan peraturan itu atas dasar apa? Takut. Ya hanya mentaati peraturan saja. Ketika ditegur ya mereka nurut, ketika tidak ada saya mereka tidak melaksanakan peraturan itu. Artinya tidak ada apa kesadaran diri sendiri pada siswa itu. Namun kalau kita sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan di dalam kelas, itu beda lagi. Mereka melaksanakannya sudah sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan hati nurani mereka. Oh, saya harus memasukkan baju saya ketika masuk, ketika berada di, ketika memakai seragam, karena itu adalah unsur kerapian, rapi. Karena memang sekolah saya itu harus menghargai diri saya sendiri, harus rapi. Seperti itu. Nah, berawal dari peraturan tadi itu akan terbentuk suatu keyakinan dengan cara kita apa? Berbicara, mengajak anak-anak untuk berbentuk apa sih yang mereka inginkan di kelas, di sekolah ini. Nah, dari keyakinan
ini, kalau anak-anak sudah bisa meyakini bahwa saya harus datang tepat waktu, saya harus memasukkan baju rapi dalam berpakaian, nah itu akan tercipta suatu lingkungan yang positif, setidaknya lingkungan di dalam kelas itu sendiri akan tercipta suatu lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif. Nah, budaya positif itu tidak mudah Bapak Ibu. Kami semua CGP di sini juga berusaha lagi berproses ya untuk mewujudkan budaya positif, dan Bapak Ibu yang sudah DP sudah paham dengan materi ini bisa membimbing kami juga, karena untuk membentuk suatu budaya positif kami tidak bisa bekerja sendiri, itu kita harus saling bekerja sama, dimulai dari pembentukan keyakinan kelas masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah kenapa sih nggak peraturan keyakinan kelas? Nah, karena kalau peraturan itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinannya apa? Peraturannya itu, tapi kita harus melihat keyakinannya. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, artinya keyakinan apa yang ada? Tanggung jawab. Nah, kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan apa? Menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, ini yang saya sedang berproses di sini. Ya, saya sedang berproses di benar-benar saya sedang berproses di nomor 3 ini, bisa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Di sini ada keyakinan keselamatan menghormati orang lain. Lalu selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, yaitu keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya kita tumbuhkan pada anak-anak menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Nah, kita menggunakan masker itu kan aturan ya, tapi kita harus tahu manfaatnya apa, maknanya apa kita menggunakan masker. Oh, untuk kesehatan. Jadi kita tidak perlu menggunakan masker kalau pas ada aparat yang sedang mendisiplinkan, itu kita baru kalau ada pakai masker, baru kalau ada orang kita pakai masker. Tapi kalau kita sudah meyakini, kita sudah tahu maknanya, bahwasanya menggunakan masker pada saat COVID itu untuk menjaga kesehatan, maka kita saat waktu akan menggunakan masker. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan dalam keyakinan. Nah, bagaimana penerapannya dalam keyakinan di kelas? Bapak Ibu, kalau peraturan itu biasanya menggunakan kata-kata atau kalimat dilarang. Ya, dilarang jangan membuang sampah, dilarang apa? Dilarang datang terlambat. Nah, tapi kalau keyakinan kelas kita menggunakan kata atau kalimat yang positif. Bagaimana contohnya? Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kita bisa merubahnya menjadi keyakinan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dilarang keket, apa itu? Caruk. Nah, kita bisa mengubahnya menggunakan kalimat apa, Bapak Ibu? Saling menghormati, saling rukun. Nah, itu contoh seperti itu adalah keyakinan kelas, tapi yang membuat itu adalah siswa sendiri, maunya seperti apa keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Jadi menggunakan kalimat positif sehingga itu tertanam pada anak tersebut. Contoh, kalau anak saya itu disuruh jangan lari-larian, tambah lari. Ya, jangan main air, tambah main air. Kita ubah, ini pun ternyata bisa kita terapkan pada anak-anak kita di rumah. Ya, misalkan jangan lari-larian, kita ubah menjadi Haikal, ayo duduk. Kita bisa menggunakan kata yang lebih baik atau kalimat positif seperti itu. Itu kita terapkan pada kelas kita juga. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini syarat pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif tadi, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan
di lingkungan tersebut, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas anak didik kita harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau musyawarah tadi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa meninjau lagi, 1 bulan, 2 bulan, 1 semester kita bisa meninjau lagi. Bapak Ibu di sini adakah yang di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas? Silahkan. Kayak bisa dicontohkan keyakinan kelas, karena saya pernah lihat di kelasnya Bu Sapitri. Yang ada. Terima kasih. Saya membuat keyakinan kelas itu di awal tahun pembelajaran. Jadi sebelum dimulainya pembelajaran, maka saya mengajak anak-anak atau mengajak siswa untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Misalnya, tadi Bu Yesi mengatakan bahwa keyakinan kelas itu harus dalam bentuk kalimat positif bukan negatif. Saya tanya sama anak-anak kira-kira untuk keyakinan kelas untuk kelas kita kan menginginkan kelas yang bagus ya, kelas yang sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa tersebut. Jadi saya bertanya lagi, kamu akan apakan kelas ini? Kamu ingin kelas ini seperti apa? Ketika saya bertanya seperti itu, anak-anak bilang, saya ingin kelas saya bersih, Bu. Saya ingin kelas saya itu indah. Mereka sudah mengatakan indah, bersih, nyaman. Bagaimana? Ini cuma satu ya Bu Yesi. Saya bertanya lagi kepada mereka, bagaimana cara membuat kelas itu supaya bersih, supaya indah atau nyaman. Bu, dilarang membuat sampah sembarangan. Saya tulis, walaupun mereka mengatakan dengan kalimat negatif, tetap saya tulis di papan tulis sesuai yang mereka katakan. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, Bu. Terus apa lagi? Tidak membuang sampah di loker. Loker itu laci di meja. Dan banyak sekali pendapat mereka. Ketika di akhir kemudian saya membuat suatu kesimpulan. Yang bagian kebersihan kita kumpulkan bagian kebersihan, bagian yang nanti semacam ingin ada saling menghormati, saya kumpulkan di situ. Nah, ketika yang di kalimat tentang kebersihan, maka diambillah suatu kesimpulan seperti kata Bu Yesi tadi, maka kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Ibu, salah satu contoh dari kelas kami. Sebaiknya ini kan sudah akhir tahun pembelajaran. Sebaiknya keyakinan kelas itu kita mulai ketika kita akan memulai pembelajaran di awal tahun ajaran baru, di mana kita belum tahu karakter mereka, kemauan mereka, jadi kita tampung semuanya. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sapitri, beri tepuk tangan untuk Bu Sapitri. Terima kasih. Ya, itu adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu diajak curah pendapat. Mereka menginginkan kelas yang seperti apa, lalu kita baru membuat kalimat positifnya dari kalimat yang sudah anak-anak buat. Jadi kita menstabilkan lagi kalimat tersebut menjadi kalimat positif dan akhirnya terbentuklah suatu keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu disetujui oleh warga kelas tersebut dan dilaksanakan pasti tanpa paksaan. Nah, keyakinan kelas ini ada hubungannya Bapak Ibu dengan permasalahan tadi, dengan permasalahan yang ditanyakan misalkan oleh, nah ini ada hubungannya tentang segitiga restitusi. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya tentang restitusi, ya posisi kontrol kita. Nah tadi di sana ada pertanyaan, bagaimana kalau siswa yang aktif dalam arti dari tadi kata Pak Kandar adalah siswa yang dalam pembelajarannya itu sering kencing, sering cuci tangan. Iya betul, ada juga di kelas saya itu anak yang bisa sampai 5 kali cuci tangan.
bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi, di mana kalau dalam hukum itu restitusi itu kan adalah ganti rugi ya, tapi kalau di sini bukan, untuk memperbaiki suatu masalah. Ya, jadi di sini adalah proses menciptakan kondisi. Restitusi itu menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan menyalahkan. Kalau ada tadi Naren datang, terlambat terus, nah itu menyalahkan siswa. Tapi mari kita ubah, ya, kita ubah sudut pandang kita, gitu ya, menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi memperbaiki, kita harus memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki diri sendiri dulu tentunya, baru memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini, guru dapat, nah tentunya lanjut, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kalau ada siswa tadi Naren terlambat, betul, kita sebagai manajer. Nah, nanti ada tahapannya di segitiga restitusi. Nah, selanjutnya, ini kita bisa menyelesaikan masalah seperti yang diungkapkan oleh Pak Kandar. Tadi kita bisa yang pertama menstabilkan identitas. Kalau anak sering keluar kelas terus, kok kayaknya nggak kerasan. Nah, itu kita bisa tanya dulu kenapa. Gitu, kita bisa menstabilkan identitas, kita tanya dulu Pak Kandar. Jadi segitiga restitusi ini berlaku kelas 1 sampai kelas 6. Begitu. Jadi bukan sebagai posisi teman ya Pak Kandar, bukan, tapi tetap menjadi posisi manajer. Ya, tetap posisi manajer, karena manajer itu yang paling ideal. Ya, yang paling ideal. Kalau posisi teman itu hanya pada guru itu saja dia nurutnya. Ketika sama Pak Kandar, anak itu nurut, tapi ketika dengan saya, karena dia tidak merasa bestie dengan saya, maka dia tidak nurut dengan saya. Gitu. Tapi kalau posisi manajer, dia sudah ada keyakinan di dirinya bahwa dia harus bahwa dia harus meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan untuk diperbaiki. Nah, di sini kita bisa menanyakan kepada anak tersebut, kenapa kok kamu keluar kelas terus, gitu. Lalu kita bisa validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kok keluar terus pada jam guru, pada jam pelajaran tersebut. Kita bisa memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan ketika keluar kelas, apakah itu melanggar keyakinan kelas? Tentunya setiap kelas punya keyakinan. Mungkin ada keyakinan di kelas yang tidak boleh, maksudnya keyakinan kelas di kelasnya itu harus ada di kelas selama jam pembelajaran, atau izin ketika ke kamar mandi 1 kali saja, 2 kali. Nah, itu kita bisa tanyakan dengan posisi ini, menstabilkan identitas dulu, kita tanya, lalu validasi tindakan yang salah, alasannya apa, lalu kita tanya juga anaknya keyakinan kelas mana yang kamu langgar, atau keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan. Nah, dari situ anak kan bisa menjawab sendiri, anak itu sudah bisa loh Bapak untuk mencari solusi itu sebenarnya. Nah, setelah itu kita tinggal memfasilitasi untuk memotivasi anak tersebut. Jadi jangan dimarahi seperti itu. Ya, ini saya juga sedang belajar, gitu ya. Saya jujur, saya sedang belajar. Pada saat saya tidak terkendali, ya kadang masih ada saya marahnya. Namun saya juga proses, karena belajar itu nggak bisa satu modul langsung diterapkan langsung bisa, tidak. Itu proses, berproses. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah saya lakukan kepada murid saya. Iya sih, kan Miss. Iya, monggo. Dengan adanya kesepakatan kelas, iya. Kan di sini juga banyak di TPP ya. Kalau kira-kira siswa itu melanggar kayak tadi konsekuensinya membuang sampah pada tempatnya. Begitu guru itu kontrol siswanya membuang sampah, apa dibiarkan gitu, apa konsekuensinya gitu. Nggak ada kesepakatan kelas untuk bagaimana gitu. Nah, itu kembali ke kesepakatan kelas, jadi ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas saya, itu memang harus membuang sampah pada tempatnya. Ketika anak itu melanggar, istilahnya tiba-tiba
di depan saya melakukan sedikit restitusi itu. Tentu saja apa teman sejawat juga maksudnya teman-temannya juga mengontrol. Boleh, nanti itu masuk ke keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah. Iya, bisa ke kelasnya dulu. Ketika saya membuat keyakinan kelas saya dulu. Jadi boleh, monggo. Jika Bapak Ibu memang alangkah baiknya keyakinan kelas itu juga dikeluarkan di praktik baik di kondel bisa. Jadi akhirnya teman-teman yang lain tahu, oh inilah keyakinan kelas saya. Seperti saya kemarin membaca keyakinan kelasnya di kelasnya Bu Safitri, akhirnya saya tahu, oh ini keyakinan kelas. Nah, betul Ibu, memang tadi di awal dijelaskan bahwasanya tidak boleh hukuman ya, harus konsekuensi. Ya kita harus ajari anak itu mengambil dan meletakkan sampah tersebut di tempat sampah. Atau bisa juga kita ajak, itu sudah dulu diterapkan, ajak anak untuk nyapu. Nah, ketika memang yang kadang di kelas saya, di depan kelas saya yang belum ada sampah kadang ya, di bawah itu sih Apalagi yang sudah buat kesepakatan. Iya Ibu, masukannya luar biasa sekali. Iya, itu bisa dengan konsekuensinya, dengan memotivasi siswa untuk mengambil sampah tersebut dimasukkan ke tempat sampah, atau dengan cara bisa juga Ibu, ayo nak, ketika saya bantu dibersihkan, gitu bisa. Seperti itu, konsekuensinya seperti itu. Jadi tidak perlu dimarahi. Seperti itu. Dan saya rasa semua kelas nanti dan saya harap semua kelas nanti bisa membuat keyakinan kelas tentang kebersihan. Seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, Saya tidak tanya. Oh tanya. Terima kasih. Ini sebenarnya problem sekolah. Ya, kalau saya tiap hari Senin itu melihat ada anak yang tidak memakai atribut lengkap dalam upacara bendera, maka anak tersebut itu berbaris di barisan tersendiri di depan teman-temannya. Ya, tadi sudah ada 5 kontrol guru, posisi kontrol guru ya. Kemudian kalau saya sebagai siswa di situ, saya memposisikan saya sebagai siswa, ketika saya dihukum seperti itu, satu, saya akan merasa malu. Gitu. Kemudian saya tanya ke bagian penjualan untuk atribut, ternyata di sana tidak ada terjual atribut. Apakah anak-anak itu boleh membeli atribut yang tidak ada nama SDN Bintoro 1 sehingga mereka ketika upacara bisa melaksanakan upacara dengan atribut lengkap, gitu. Jadi satu ya, saya merasa kok tiap hari di sana, kemudian ada perasaan malu, akhirnya ya minder, bullying. Mungkin saja di kelas ada yang membuli, mungkin tiap minggunya seperti itu membuli, gitu. Gimana ini solusinya Ibu? Sedangkan di koperasi itu tidak ada terjual atribut sekolah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Safitri. Pertanyaannya tentang 5 posisi kontrol ya. Tadi siswa dihukum terus-menerus, tapi sebenarnya siswa itu sebenarnya sudah berusaha untuk membeli perlengkapannya, namun di koperasi tidak ada. Iya. Iya sih. Setelah saya menanyakan seperti Rafael ya Pak ya? kiranya Pak Dia kan menjadi langganan itu. Nah, kapan hari waktu itu dihukum istilahnya sama Pak Wahyu itu. Saya tanya, kamu kok sering nggak pakai? Iya Bu, berarti anak itu sendiri tidak disiplin, bilang katanya. Sudah punya, sudah. Nah, waktu itu saya ketemu ibunya di sini. Mau apa Bu? Ini Bu mau memberikan atributnya Rafael. Rafael tidak punya, tapi bilang gitu. Berarti kan anak itu memang nggak ada tanggung jawab gitu. Sudah ibunya sudah memberikan Bu. Ini lakukan Bu, bukan apa kan upacara di sini itu sebenarnya mendidik kedisiplinan. Sebenarnya Pak gurunya itu menghimbau di malam hari minggu itu bapak ibunya suruh membantu gitu. Ibunya yang menerima dengan lapang dada. Memang anak saya yang sering membilangkan di sini ada Bu
coba kalau ibu ingin menginginkan adik ibunya ke Kudus, kalau toh nggak ada, ibu biar nggak Rafaelin nggak dukung terus, beli ke toko yang ada di sekitar sini gitu. Anaknya memang nggak disiplin gitu Rafael, hilang katanya ibunya itu Bu. Jadi ya memang kurang disiplin. Gitu. Terima kasih kepada Bu Lucy untuk jawabannya. Jadi Bu Savitri, Bu Lucy sudah menerapkan di sini solusinya dengan segitiga restitusi. Ya, sudah menanyakan kepada siswa tersebut sudah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, jadi sudah menanyakan kepada anak tersebut kenapa kok tidak memakai atribut. Nah ternyata anak tersebut sudah dibelikan dan hilang. Nah di sini tadi berdasarkan keterangan dari kepala sekolah ternyata boleh membeli atribut di luar. Jadi mungkin kita bisa nanti membuat kesepakatan sekolah ya seperti itu. Jika tidak masih belum terkondisi untuk dasi di sekolah, bisa membeli dasi di luar berdasarkan instruksi dari Bu Lucy dan juga kesepakatan kita bersama. Jadi itu bisa kita memotivasikan ke siswa kita supaya nanti di Senin yang akan datang tidak ada yang dihukum lagi. Jadi terima kasih Bu Lucy sudah menerapkan segitiga restitusi kepada Rafael. Dan sudah bekerja sama juga dengan orang tua tersebut. Mungkin Bu Savitri ada lagi? Gini Bu, oke kita melakukan segitiga restitusi ya. Kalau misalnya kita kembalikan lagi dalam artian jangan di barisan tertentu gitu ya misalnya. Saya cuma bertanya saja ya, boleh nggak tidak di barisan yang penghukum itu ya, tapi nanti dicatat sama guru kelasnya ya, dicatat sama guru kelasnya. Mungkin guru kelasnya nanti akan bertanya dengan melalui segitiga restitusi. Iya betul, itu adalah masukan. Ya, itu adalah masukan. Jadi memang sekarang pembahasannya adalah ke posisi khusus, barisan khususnya. Itu memang membuat anak down sebenarnya di depan itu. Ya, apapun alasannya sebenarnya itu adalah sebenarnya malu ya anaknya akhirnya down. Mungkin kita bisa terapkan, gitu ya, kita terapkan tidak di barisan khusus, tapi kita catat anak itu dari guru kelasnya masing-masing. Kita catat murid saya ini. Nah, nanti dari setiap guru kelas yang ada di sini menerapkan segitiga restitusi. Begitu. Jadi tidak ditampilkan di depan lagi, tidak mungkin nanti hari Senin ini perlu sih, tapi saya izin dulu ya. Mungkin tidak dihukum lagi, itu kan sebagai penghukum, menunjukkan bahwa kita semua guru SDN di Tol 1 itu adalah sebagai penghukum karena ada barisan khusus. Anak yang melanggar dihukum, disuruh berdiri maju ke depan menghadap ke teman-temannya. Ya itu tadi akhirnya satu anaknya menjadi mentalnya down, yang kedua malu ya seperti itu. Jadi ya besok akan terus seperti itu lagi karena dihukum gitu. Coba kita semua nanti terapkan segitiga restitusi kepada anak-anak tersebut. Ya kita coba ya Bu Lucy. Mudah-mudahan wali kelasnya, terutama wali kelasnya dan sebenarnya untuk guru siapapun boleh, tapi terutama untuk wali kelasnya bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan lagi solusinya? Dipanggil taruh di belakang layar Bu, jangan ditaruh ditampilkan di layar. Maupun di belakang layar itu tetap menghukum Bapak, tetap menghukum karena dia keluar dari kelompoknya. Dalam arti dia tidak mengikuti upacara sholat adil itu sendiri kan, jadi dia merasa oh kok saya di sini ya saya salah, saya itu sebenarnya tahu kalau salah, tapi tidak ada intrinsik yang keluar dari dalam hatinya itu loh, untuk tidak ada penanaman intrinsik, tidak ada keyakinan dalam dirinya untuk mentaati itu gitu. Jadi itu ya itu kita coba terapkan segitiga restitusi nanti. Ya. Taruh di belakang tapi tetap di barisannya ya di kelasnya di barisan kelasnya. Tapi tetap dipisah ya. Ya, atau iya itu kalau menurut saya tetap dipisah. Monggo ada yang bisa berpendapat untuk mengatasi ini, untuk mengatasi hari Senin. Nah, Bunda, Bapak Ibu
pendidik karena kita sebagai pendidik, yaitu namanya anak itu wajar dan lupa dan kita sebagai pendidik menghimbau kalau Sabtu mungkin kita harus mengingatkan namanya anak, mengingatkan anak-anak yang memang kita yang di memang harus cerewet, guru itu cerewet memang. Nanti minggu malam diingatkan lagi, disiapkan semua atributnya. Insya Allah kalau anak itu setiap saat selalu diingatkan akan ingat gitu. Kita selalu mengingatkan itu. Memang kecerewetan kita. Mungkin itu Desi yang bisa saya sampaikan di sini. Diingatkan, guru mengingatkan, orang tua membantu gitu. Namanya anak yang masih belum bisa berdiri sendiri. Gitu. Terima kasih. Ini ada pesan dari Ibu Kepala Sekolah bahwasanya wali kelas maupun guru mapel boleh mengingatkan siswanya, selalu diingatkan di hari Sabtu untuk ada. Nah, untuk mengingatkan tentang kerapian ya dalam berupacara bendera dan juga beratribut lengkap. Nah, untuk solusinya tadi bagaimana? Akan Bapak Ibu ada yang ini ya? Di dalam barisan, tapi biasanya yang tidak lengkap identitasnya itu biasa di belakang. Itu sudah tapi Jadi belakang. di belakang barisan belakang. Biasanya memang kalau sudah tidak pakai identitas itu di belakang. Iya. Cuma guru kan sudah paham. Tadi saya modelnya di belakang di kelas masing-masing, bukan di barisan masing-masing gitu. Tadi di kelas masing-masing saya dengarnya ya. Di barisan ya. Kalau di barisan masing-masing di belakang sendiri tapi tetap di barisan kompi itu. Nah, itu mungkin solusi ya. Itu solusi ya. Nah, Bapak Ibu kita terapkan pada hari Senin. Bisa. Mungkin kan kita mengingatkan bisa siapa saja, tidak harus wali kelas, mungkin ya, karena ini sudah kesepakatan bersama. Mungkin. Jadi nanti kita taruh di belakang dan wali kelas mencatat dan menerapkan segitiga restitusi tersebut. Mari Bapak Ibu kita berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif SDN Bintoro 1. Nah, ini ada kasus yang sudah saya terapkan sebenarnya. Ini bukan anaknya dan terlambat ada, tapi ini saya parodikan ke anak ini. Silakan. Ini adalah guru piket di dari tersebut. Saya juga sedang berproses di sini, Bapak Ibu. Nah, ini Reno sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, di sini saya menerapkan video penerapan segitiga restitusi. Untuk menangani kasus permasalahan tersebut ya Bapak Ibu. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi ketika anak terlambat tidak langsung dimarahi, ya, tapi kita panggil secara empat-empat. Lebih tepat di posisi manajer ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh.
validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan. Dampak membuat merasa bersalah itu tidak baik untuk anak. Ya betul, anaknya jadi apa ya, anaknya merasa bersalah gitu, tapi ya besok diulang lagi. Dan ternyata dari video posisi kontrol ini yang ideal ternyata posisi manajer. Menggunakan helm itu seketika berkendara, menurut Bapak Ibu itu untuk apa? Selamatan. Betul, untuk keselamatan. Tapi kalau saya dulu karena takut ditilang, ya, jadi memakai helm itu karena takut ditilang. Padahal kita memakai helm itu sebenarnya untuk keselamatan. Mau pergi jauh, tidak yang rumahnya dekat maupun jauh, kalau mau berkendara ya kita harus memakai helm supaya aktif dalam arti dari tadi kata Pak Kandar adalah siswa yang dalam pembelajarannya itu sering kencing, sering cuci tangan. Iya betul, ada juga di kelas saya itu anak yang bisa sampai 5 kali cuci tangan. Nah itu kita bagaimana cara menyelesaikannya? Nah kita bisa menggunakan segitiga restitusi, dimana kalau dalam hukum itu restitusi itu kan adalah ganti rugi ya, tapi kalau di sini bukan, untuk memperbaiki suatu masalah.